Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sofi Yunida selaku pengampu mata kuliah AKM 1. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok C akan mempresentasikan jawaban dan soal kami terkait dengan depresiasi. Sebelumnya perkenalkan saya Raihana Dezelinda dengan NPM akhir 215. Perkenalkan saya Dia Wulandari dengan NPM terakhir 221. Perkenalkan, saya Nurisa Safira, NPM 240 130 10 293. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Oktartanto, NPM 2401 30 10 413. Dalam soal P11.1 ini, pada soal tersebut perusahaan Aladin membeli mesin pada tanggal 1 Mei 2022 dengan harga 85.000. Lalu perusahaan melakukan pembayaran dalam 10 hari sesuai credit terms, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. Lalu ada tambahan freight-in cost sebesar $800 dan preparation and initialization cost sebesar $3.800. Nah, untuk labor cost dari regular production operation ini tidak dihitung karena bukan biaya untuk menyiapkan mesin. Nah, mesin ini dipergunakan selama 8 tahun. Setelah itu diharapkan dapat dijual dengan harga $1.500. Dengan informasi tersebut, soal tersebut kita disuruh menghitung menggunakan 3 metode. Yang pertama straight line method, yang kedua sum of the years digit method, lalu yang ketiga double declining balance method. Selanjutnya pada soal P11.1 yang nomor 1 straight line method untuk tahun 2022 ini, yang pertama itu kita mencari harga perolehan terlebih dahulu. Dengan harga membeli mesin sebesar 85.000 dikurangi 2%. Nah, 2% ini dari pembayaran yang dilakukan dalam 10 hari. Sehingga memperoleh hasil $83.300. Setelah itu $83.300 ditambah dengan freight-in cost sebesar $800, ditambah preparation and initialization cost sebesar $3.800, sehingga hasil dari harga perolehan sebesar $87.900. Lalu untuk menghitung straight line method ini dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi estimasi tahun, sehingga $87.900 dikurangi $1.500 dibagi 8 tahun, sehingga menghasilkan $10.800. Nah, selanjutnya pada tabel tersebut untuk tahun 2022 ini beban penyusutan sebesar 10.800 dengan menggunakan mesin hanya 8 bulan saja, sehingga $10.800 dikali 8/12 menghasilkan depreciation expense sebesar $7.200. Setelah itu pada tahun 2023 sampai 2029 beban penyusutan sama sebesar $10.800 karena mesin digunakan penuh selama 12 bulan. Nah, untuk tahun 2030 mesin digunakan hanya 4 bulan saja atau untuk melengkapi agar menjadi utuh menjadi 12 bulan, sehingga 10.800 dikali 4/12 dan menghasilkan $3.600. Lalu total keseluruhan dari depreciation expense sebesar $86.400. Selanjutnya pada soal kedua sum of the years digit method untuk tahun 2023 ini, pada 1 Mei 2022 harga perolehan diambil dari hasil keseluruhan depreciation expense sebesar $86.400. Lalu pada tahun 2022 untuk bulan Mei sampai Desember digunakan fraksi penyusutan 8/36. Nah, 36 ini dari penjumlahan 1 sampai 8. Lalu dikalikan dengan 8/12 bulan karena mesin dibeli pada 1 Mei. Setelah itu 8/36 dikali 8/12 dikali harga perolehan sebesar $86.400. Maka didapatkan beban penyusutan sebesar $12.800. Nah, untuk nilai buku ini hasilnya dari hasil perolehan sebesar $86.400 dikurangi beban penyusutan sebesar $12.800, maka didapatkan nilai buku sebesar $73.600 untuk tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 fraksi penyusutan 7/36 dikali $86.400, maka didapatkan beban penyusutan sebesar $16.800 dan nilai buku dari $73.600 dikurangi $16.800 dengan hasil $56.800 untuk tahun 2023. Selanjutnya pada soal ketiga double declining balance method untuk tahun 2022 ini, pada depreciation base pada tahun 2022 sebesar $87.900. Nah, $87.900 ini
dari hasil harga perolehan dikalikan dengan 25%. 25% ini dari 100% dibagi 8 dikali 2, sehingga didapatkan sebesar $21.975. Untuk partikel year pada tahun 2022 menggunakan 8/12 karena mesin dibeli pada bulan Mei, sehingga depresiasi tahun 2022 sebesar $21.975 dikali 8/12, maka didapatkan hasil sebesar $14.650. Setelah itu, pada tahun 2023 sampai 2029 dihitung menggunakan 12 bulan untuk mengetahui depreciation base tahun berikutnya dengan menghitung nilai buku akhir tahun sebelumnya. Seperti depreciation base tahun 2023 dihitung dengan nilai akhir tahun 2022 sebesar $87.900 dikurangi $14.650, sehingga depreciation base tahun 2023 sebesar $73.250. Dihitung seperti itu terus sampai pada depresiasi tahun 2029. Nah, pada tahun 2029 ini nilai akhir harus disesuaikan. Jadi hasil current year tahun 2022 sampai 2028 dijumlahkan semua dengan hasil $74.863. Setelah dijumlahkan, hasil tersebut dikurangkan dengan $86.400. Jadi $86.400 dikurangi $74.863, sehingga hasil dari flux sebesar $11.537. Setelah itu keseluruhan current year dijumlahkan dari tahun 2022 sampai 2029 dan menghasilkan total depresiasi sebesar $86.400. Selanjutnya pada soal B, Presiden Al-Addin memberitahu bahwa perusahaan merupakan organisasi baru dan dia memperkirakan akan butuh beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dia meminta untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan pada tahun awal dan lebih banyak untuk tahun-tahun terakhir masa pakai aset. Sehingga pertanyaannya, metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Nah, jawabannya, menurut rekomendasi kami, perusahaan dapat menggunakan metode sum of the years method. Karena perusahaan merupakan organisasi baru yang lebih mana jika menggunakan metode tersebut dapat memberikan keuntungan dan membantu mencocokkan biaya penyusutan dengan pendapatan yang lebih rendah di awal tahun dengan mengalokasikan biaya penyusutan yang lebih tinggi. Jadi selanjutnya di sini soal kedua yaitu P11.2. Di sini Charleston itu hendak menghitung depreciation expense mesinnya dia, di mana harga perolehannya €89.000 dengan residual value sebesar €5.000 dan estimasi tahun guna mesin itu adalah 7 tahun. Di sini ada informasi tambahan mengenai total estimasi produksi unit yaitu sebesar 525.000 dan juga total working hours-nya itu diestimasikan sebesar 42.000 jam. Pada tahun 2022 itu dipakai sebesar 6.000 jam dan juga menghasilkan 55.000 unit produk. Sementara 2023 itu dia menggunakan mesin tersebut selama 5.500 jam dan juga menghasilkan 48.000 produk. Di sini kita disuruh mencari pakai straight line method, kemudian activity which is ada working hours sama juga pakai unit, total unit. Terus habis itu dia juga minta pakai sum of the year digit dan juga double declining balance. Itu kita disuruh nyari tahun 2022 dan juga 2023. Oke, jadi metode pertama yaitu pakai straight line method. Seperti biasa kita harus tahu depreciable base-nya yaitu 89.000 dikurangi dengan residual value 5.000 berarti ada 84.000 euro. 84.000 euro ini dibagi dengan 7 tahun kalau straight line method ya. Jadi hasilnya adalah 12.000 euro itu per tahun. Tapi karena tahun 2022 itu mulai dipakainya adalah 1 Juni ya. Berarti antara 1 Juni ke Desember itu adalah 7 bulan. Berarti kita kalikan 7/12. 12.000 dikalikan 7/12 adalah 7.000 euro. Jadi depreciation expense pada 31 Desember 2022 adalah 7.000 euro. Sementara untuk tahun 2023 karena dia mulai dari Januari sampai Desember berarti dia 1 tahun penuh, nggak perlu dikalikan dengan partial years-nya. Jadi tetap 12.000 euro kayak gitu. Lanjut di sini kita pakai yang outputs. Outputs itu berarti depreciable base-nya dikalikan dengan unit produksi pada tahun itu dibagi dengan total estimasi unit produksi yang dihasilkan mesin. Itu berarti 84.000 kan depreciable base-nya dikalikan dengan 55.000 terus dibagi dengan 525.000 yang hasilnya adalah 8.800 euro.
Kenapa nggak pakai dikalikan partial year? Karena dia sebenarnya awalnya dari Juni kan mulainya. Kenapa nggak? Karena di sini 55.000 itu kalau di soal dia itu sudah langsung dari Juni dipakainya. Jadi bukan dari awal, karena bukan estimasi ya di soal. Dia itu tulisannya di soal adalah menghasilkan sebanyak 55.000. Jadi bukan estimasi, jadi nggak perlu dikalikan dengan partial years. Kemudian pada tahun 2023, karena itu 1 tahun penuh sama, ini tinggal 84.000 dikalikan dengan 48.000 dibagi 525.000, hasilnya adalah 7.680 euro. Oke, selanjutnya di sini kita hitung pakai working hours. Tadi udah ada di soal, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya sama seperti yang outputs. Jadi 84.000 atau depreciable base-nya dikalikan dengan total jam yang digunakan mesin tersebut beroperasi selama tahun tersebut dibagi dengan total estimasi waktu yang dia tuh bekerja mesinnya. Jadi 84.000 dikalikan dengan 6.000 dibagi dengan 42.000. Itu untuk tahun 2022 akhirnya adalah sebanyak 12.000 euro. Sama kayak tadi, nggak perlu dikalikan partial years karena di sini tulisannya adalah mesin tersebut bekerja selama 6.000 jam selama 2022. Berarti ya mulai dari mesin tersebut ada gitu kan. Terus habis itu untuk 2023 juga sama, 84.000 dikalikan dengan, dan di sini waktunya itu sebesar 5.500 dibagi dengan 42.000, hasilnya adalah 11.000 euro. Selanjutnya itu kita pakai sum of the year digits. Sum of the year digitsnya kita cari dari 7 tahun tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu 28. Jadi pembaginya adalah 28. Sementara untuk di atasnya yang dibagi itu adalah remain years-nya. Jadi untuk yang pertama yaitu pada tahun 2022 Desember 31, berarti kita pakai depreciable base dikalikan dengan remain life-nya adalah 7 tahun, berarti 7/28. Terus kita kalikan lagi dengan partial year-nya karena dia kan dari Juni, berarti 7/12. Hasilnya adalah 12.250 euro untuk depreciation expense pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian untuk 2023 Desember 31 itu berarti kita kalikan depreciable base-nya dengan remain life-nya itu tinggal 6 tahun ya. Jadi 6/28 hasilnya adalah 18.000 euro. Itu untuk 2023. Selanjutnya kita yang kelima adalah dengan decline method. Decline method ini kita pakai yang double ya. Jadi double decline method itu berarti depreciation expense per year dari straight line method yaitu 12.000 dibagi dengan depreciable base yaitu 84.000, jadinya 1/7 dikalikan dengan 2 karena double, jadinya 2/7 itu adalah rate yang harus dikalikan. Di sini kita pakai bukan pakai depreciation base, tapi kita pakai harga perolehannya yaitu 89.000 dikalikan dengan 2/7 itu tadi, dikalikan lagi dengan 7/12 karena dia digunakannya dari Juni. Jadi totalnya adalah 14.833 euro untuk tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023 itu 89.000 tadi dikurangi dengan 14.833, book value-nya adalah 74.167. Itu kita kalikan lagi dengan declining rate-nya yaitu 2/7. Karena 1 tahun berarti nggak perlu pakai partial. Hasilnya adalah 21.190 euro. Itu untuk 2023 kayak gitu. Jadi di sini saya akan membahas soal deflasi yang sudah kita buat sendiri. Jadi soalnya adalah PT Energi Lestari membeli sebuah hutan kayu pada tanggal 15 Maret 2023 dengan rincian biaya sebagai berikut. Harga beli hutan kayu seharga 50 miliar. Kemudian biaya pengurusan izin penebangan 1.500 miliar. Kemudian biaya survei dan pemetaan hutan itu 500 juta. Kemudian hutan tersebut diperkirakan memiliki cadangan kayu sebesar 10 juta meter kubik dengan rencana penebangan sebagai berikut. Jadi pada tahun 2023 1.500.000 meter kubik, tahun 2024 2.500.000 meter kubik, tahun 2025 3 juta meter kubik, tahun 2026 2 juta meter kubik, dan tahun 2027 1 juta meter kubik. Yang diminta adalah menghitung harga perolehan hutan kayu, kemudian menghitung deflasi hutan kayu dari tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya saya akan menjawab cara menghitung harga perolehan hutan kayu. Jadi caranya adalah dengan hutan kayu seharga 50 juta miliar ini ditambah dengan biaya pengurusan izin penebangan sebesar 1 juta
miliar 500 juta, kemudian biaya survei dan pemetaan hutan sebesar 500 juta, kemudian ditambahkan sehingga menjadi 52 juta miliar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal depresi pada poin B. Di sini total cadangan kayunya yaitu 10 juta rupiah. Kemudian kita cari tarif depresi per meter kubik yang dimana diperoleh dari harga perolehan dibagi dengan harga cadangan. Harga perolehan ini seperti yang telah didapat pada poin A yaitu 52 miliar dibagi dengan 10 juta yang menghasilkan 5.200. Kemudian kita bentuk tabelnya yaitu tahun, kemudian volume penebangan per meter kubik yaitu seperti pada tabel dan pada soal. Kemudian untuk mencari depresinya yaitu dengan kita mengalihkan volume penebangan per meter kubik ini dengan tarif depresi per meter kubik. Seperti yang dimana pada tahun 2023 yaitu 1.500.000 dikalikan dengan 5.200 yang menghasilkan depresinya yaitu 7 miliar 800 juta. Yang kemudian sama seperti cara tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2027. Kemudian depresinya ini kita total yaitu jumlahnya 52 miliar, sama seperti harga perolehan.